Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik, kemarin kita membahas tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang tentang hubungan kita dengan kawan kita yang non muslim. Seperti itu lebih kurang ya. Nah, kita udah belajar, kita udah clear tentang itu. Kita review sebentar 5 menit, baru kita masuk ke pembahasan kita. Kalau ada non muslim teman saya naik jabatan, lalu kemudian saya kasih dia hadiah kado, hukumnya apa? Boleh? Boleh. Kalau seandainya dia ngasih saya handphone, saya boleh ambil? Boleh. Kalau seandainya dia kasih saya jam tangan, saya boleh ambil? Boleh. Sekarang dia kasih saya jam tangan, ada salibnya di dalam, boleh? Boleh. Saya ucapin Selamat Natal, boleh? Saya sholat di rumah non muslim, boleh? Boleh. Saya sholat di dalam gereja, boleh? Boleh aja, nggak ada ujung. Boleh. Oke, ya. Saya kemudian kalau ulang tahun niup lilin, boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah ininya orang Nasrani. Oke, jadi kita harus tahu beda mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita tepat dalam beramal. Hari ini kita membahas tentang materi yang sudah sering saya sampaikan di masjid-masjid. Nanti saya sambil merem nih nyampaikannya, bisa ya. Sudah sering saya sampaikan, yaitu tentang keutamaan bulan Sya'ban dan persiapan kita menjelang masuk bulan Ramadan. Ibu-ibu coba dengerin dulu, kita tidak lama, paling lama 40 menit, jam 11 kita mesti close. Lupakan dulu masa lalu, lupakan dulu jemuran, kita fokus dulu belajar. Boleh nanti ibu-ibu pikirkan yang lain lagi. Karena kalau ibu fokus, insya Allah paham. Sekali sampai paham. Oke? Kalau sekali saja sudah paham. Ya, sebenarnya tidak perlu berkali-kali kalau kita fokus. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam agama Islam itu banyak kali tempat-tempat di mana Allah akan lipat gandakan pahala kita. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus mencari tempat-tempat dan waktu di mana dilipat gandakan pahala? Kenapa sih hidup ini gak biasa-biasa aja? Ibadah aja lah kayak biasa, gak usah pakai ilmu jelimet-jelimet. Oh, ini tempat mustajab, oh ini tempat dilipat gandakan pahala, ini waktu dilipat gandakan pahala, Jumat dilipat gandakan pahala, sedekah subuh dilipat gandakan pahala. Emang kenapa sih kalau siang? Ngapain sih hidup ini jelimet-jelimet harus mencari tempat-tempat dilipat gandakan pahala? Apa sih sebenarnya? Kenapa semua ustadz selalu ceramah tentang cari ini sedekah subuh dilipat gandakan pahala, nih sedekah di hari Jumat dilipat gandakan pahala? Kenapa sih? Karena sebenarnya prinsip amal tuh gini, Bu. Amal kita kan kita berbuat baik ya. Masalahnya tuh, Bu, belum tentu kebaikan kita itu diterima, Bu. Kadang kebaikan kita diiringi dengan ria. Kadang kebaikan kita itu diiringi dengan niat yang tidak benar. Kadang kebaikan kita itu diiringi dengan takabur, tidak diterima dia, Bu. Makanya kita cari tempat yang dilipat gandakan pahala supaya dia tetap cuan, itu loh maksudnya, paham ya? Apa saja yang menggugurkan pahala, Bu? Banyak kali, Bu, yang menggugurkan pahala kita, Bu. Satu, ria. Ria itu adalah menyebut-nyebutkan kebaikan kita. Saya baik dengan Bu Verina, saya baik dengan Bu Verina, saya baik dengan Bu Verina. Suatu ketika Bu Verina ini saya minta bantu, dia tidak mau bantu saya. Terus saya ceritakan ke orang, oh tidak tahu diuntung, kemarin waktu kau perlu aku bantu, sekarang aku bantu kau tak bantu. Hilang pahalanya detik itu juga. Selama apapun saya membantu Bu Verina, hilang pahalanya. Bayangkan, bisa hilang dengan ria. Dan ria itu berlakunya unlimited. Kebaikan kita 10 tahun lalu dengan ponakan kita, yang kemudian kita kasih dia modal, dia sukses 10 tahun lalu dia sukses, kita sebut, oh itu dulu tuh sukses karena modalnya dari aku. Hilang pahalanya, berlaku sepanjang waktu. Itu ria tuh, Bu. Makanya si ria itu ngeri ya. Ya bukan seria ya. Nah, dia berlaku sepanjang waktu, Bu. Oh, kita udah berbuat baik 20 tahun yang lalu, ya. Kemudian pada akhirnya orang itu sukses, dia tidak mau bantu kita, kita sebut. Kemarin tuh
dia susah aku bantu, tak ada mamanya, tak ada bapaknya aku bantu dia. Sekarang sosokan pula dia udah hebat, dia lupa dia sama aku. Dia berlaku seumur hidup. Ria bisa menghapus amal. Apalagi ada lagi yang tanpa kita sadari. Yang tadi amal terhapus. Cek sound. Tolong Kak. Cek. Kalau tak pakai mic, Gak dengar saja. Gak dengar suara yang merdu itu. suara merdu jadi penyanyi lah nanti saya. Kalah artis besar. Suaranya khas. Apa tadi lupa dah? Pertama ria itu menghapus dosa ibu-ibu, menghapus pahala. Tapi ada yang dia berbuat amal, jangankan dia terhapus, malah tidak diterima amalnya. Ada. Apa itu? Orang yang niatnya benar, caranya salah, atau caranya benar, niatnya salah. Kan cara diterimanya sebuah amal adalah benar niatnya, benar amalnya. Benar niatnya, benar amalnya. Sekali lagi, benar niatnya, benar amalnya. Salah satunya, amalnya akan tertolak. Raddun. Contoh, saya mau bangun masjid, tapi dari hasil korupsi, raddun, tertolak. Saya ngasih makan anak yatim, tapi dari mencuri, raddun, tertolak. Niat benar, cara salah. Saya ingin nasihatin orang, tapi dengan menyakiti, tertolak. Niat benar, cara salah. Saya ingin ngasih makan orang susah, tapi hasil nipu orang, saya kasih makan orang susah, tertolak. Niat benar, cara salah. Tidak bisa. Oh, saya nyuri aja lah, nanti saya bersihkan harta saya dengan sedekah. Lain ceritanya. Nyuri lalu sedekah, amal tertolak. Atau sebaliknya, ada yang benar amalnya, niatnya salah. Amalnya benar, niatnya salah. Apa contoh amal benar, niat salah? Contoh, ada orang yang berpuasa. Ya, dia berpuasa Senin Kamis puasa Daud. Benar caranya. Dia berbuka, dia sahur, tapi niatnya untuk diet. Niatnya untuk diet. Benar niatnya, salah jalannya. Terbalik. Benar jalannya, salah niatnya. Jadi tidak ada dalam hidup ini innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Tidak bisa. Itu satu dalil. Ada dalil lain. Apa dalil lain? Al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Perbuatan kita ini terikat dengan hukum Islam. Niat benar tapi perbuatan keluar dari koridor syariat tertolak, malah berdosa. Jadi ada dua sebab amal kita itu tidak jadi cuan, tidak jadi dapat pahala. Itu sebab kami selaku ustaz-ustazah selalu menyampaikan, oh ini dilipat gandakan pahala. Subuh sedekah subuh dilipat gandakan pahala. Sedekah di hari Jumat dilipat gandakan pahala. Sedekah dilipat gandakan pahala. Kenapa? Karena belum tentu amal yang kita lakukan diterima. Kadang-kadang udah diterima, terhapus pula karena ria. Maka itulah perlu ilmu. Kita gimana ibadah ini biar sedikit tapi berkualitas, tapi pahala besar. Nah, maka itu kita bahas. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nah di bulan Sya'ban ini adalah amal dilipat gandakan. Apa amal dilipat gandakan? Yang pertama adalah perbanyak puasa. Puasa apa? Tidak ada niat puasa Sya'ban. Tidak ada niat puasa Sya'ban. Sya'ban itu adalah nama bulan, bukan nama puasa. Jadi apapun puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban, itulah namanya puasa Sya'ban. Misalnya ibu, Senin Kamis di bulan Sya'ban, kemudian Yaumul Bid di bulan Sya'ban, kemudian ganti puasa di bulan Sya'ban, kemudian ibu misalnya puasa Daud di bulan Sya'ban, niatnya tetap balik seperti biasa. Tapi selagi ibu lakukan di bulan Sya'ban, maka insya Allah dapat pahala puasa Sya'ban. Clear? Maka Rasulullah di bulan Rajab banyak berpuasa, di bulan Sya'ban lebih banyak, di bulan Ramadan itu full. Boleh enggak ganti puasa di bulan Sya'ban? Boleh. Loh, katanya setelah nisfu Sya'ban enggak boleh. Boleh, kecuali di hari Syak. Hari Syak itu 30 Sya'ban.
sehari sebelum Ramadan itu tak boleh lagi berpuasa, haram. Kapan jadwal haram puasa? Banyak. Satu, haram puasa di hari Idul Fitri. Kedua, haram puasa di hari Idul Adha. Yang ketiga, haram puasa di hari Tasyrik, Lebaran 1, 2, 3 di hari Idul Adha. Yang keempat, Jumat sendiri nggak boleh kecuali untuk puasa ganti. Yang kelima, Sabtu sendiri nggak boleh kecuali puasa ganti. Yang kedelapan adalah saat haid nifas. Kemudian haram berpuasa di hari Syak, tanggal 30 Sya'ban. So harus kita perbanyak puasa, bukan harus, disunahkan kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ganti puasa boleh di bulan ini. Bu, gantilah puasa di tahun ini. Kalau ibu lalai ganti puasa tahun ini, misalnya tinggal 7 hari ibu tak puasa, bulan depan kalau ibu ingat bisa ibu ganti tahun depan. Tapi ibu kena 2, kena qada dan kena fidyah. Udahlah, susah berpuasa, pitih keluar. Lebih bagus ibu ganti di bulan ini, yaitu dengan qada. Ya, terakhir masih ada. Clear nomor 1, perbanyak puasa di bulan. Yang kedua, amalan di bulan Sya'ban adalah baca zikir Sya'ban. Apa zikir di bulan Sya'ban? Allahumma balik lana fi Sya'ban wa Ramadan. Bukan itu. Doa di bulan Sya'ban. Allahumma innaka afuwun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba semuanya. Allahumma lagi innaka lagi Allahumma innaka lagi afuun lagi Allahumma innaka afuun lagi tuhibbul afwa lagi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni lagi oke. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Ni aja kedengeran. Coba 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tutup buku. Ya. Allah. Satu, 2, 3. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Serak. Dari ujung ibu ke kanan. 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lurus ke kiri. 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu. Nah, itu dibaca 3 kali atau 7 kali setiap mau habis sholat ya. Setiap habis sholat, atau boleh dibaca juga di sujud terakhir ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, boleh catat, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke? Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya, gitu. Oke? Nah, itu dibaca 2 kali. Jadi gini, bulan Rajab itu lebih banyak ke dilipat gandakan pahala. Kalau bulan Sya'ban lebih banyak ke diampunkan segala dosa. Yang pertama tadi apa amal di bulan Sya'ban? Berbanyak puasa. Yang kedua, berbanyak zikir. Apa bunyi zikirnya? 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ketiga, amalan yang disunahkan di bulan Sya'ban itu adalah kita akan ketemu dengan malam nisfu Sya'ban. Tanggal berapa? 15. Tanggal berapa ya? Saya belum lihat loh tahu tanggal Masehinya. Kok ada yang bilang tanggal 25? Apa saya salah ya? Masehinya. Coba 15, ada yang bisa bantu? 15 Sya'ban. Oh iya, tanggal 25 Februari. Berarti Yaumul Bid 23. Iya, 25 ya. 3 hari aku makan 9-10. Jadi Ya, kita pastikan dulu. Saya belum lihat soalnya. Oke, 25 Februari. Berarti ibu nanti boleh puasa Yaumul Bidnya tanggal 23 Februari, kemudian Yaumul Bid lagi 24 Februari, kemudian 25 Februarinya boleh puasa nisfu Sya'ban. Clear? 23 itu boleh niat Yaumul Bid, 24 boleh niat Yaumul Bid, 25. Kemudian 25 adalah nisfu Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban itu adalah puasa nisfu Sya'ban. Niatnya gimana? Niatnya kalau puasa nisfu Sya'ban, sengaja aku makan sahur, puasa nisfu Sya'ban sunnah atasku karena Allah. Kalau nggak sahur nggak apa-apa sih. Niat. Boleh ya. Nanti pas mau sholat subuh aja kita niat. Boleh. Niat mau sholat subuh boleh, atau nggak usah niat juga nggak ada masalah. Yang penting besok aku puasa. Itu cukup kok sebenarnya. 24 ya kayak puasa Ramadan. 24 Yaumul Bid. Kurang jelas? Suara saya jelas? Jelas. 24 Yaumul Bid, 23 Yaumul Bid, 24 Yaumul Bid, 25 nisfu Sya'ban. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya 25 aja boleh nggak? Nisfu Sya'ban aja boleh. Atau saya 23, 25 boleh nggak? Boleh. Atau 24, 25 boleh nggak? Boleh. Atau 23, 24, 25 boleh nggak? Boleh.
Atau mau satu doang boleh nisfu Syaban. Enggak juga suka hatilah lagi. Ya kan. Nanti di tanggal 25 itu ibu jangan bingung lagi. Boleh nggak Za digabung dengan Yaumul Bid? Nggak usah. Satu aja niatnya. Boleh nggak digabung dengan puasa ganti? Nggak usah lah hitung-hitungan. Ganti puasa di hari lain aja lah. Ini suka kali gabung-gabung niat. Sengaja aku puasa ganti plus. Tahun lalu parah itu. Untung saya belum online ya tahun lalu ya. Belum saya masuk ke sosmed. Kalau udah masuk betapa saya bingungnya itu. Saya ingat tahun lalu itu nisfu Sya'ban hari Kamis. Jadi orang pasang niat gimana coba kata ibu? Sengaja aku puasa ganti plus nisfu Sya'ban plus Senin Kamis plus Yaumul Bid. Apa nggak pening kepala saya menjawabnya? Ustazah boleh nggak? Niatnya kodo aja. Boleh nggak Senin Kamis saja? Boleh nggak? Duh, ribet itu kalau untung saya belum masuk online itu. Kalau nggak tak tidur awak dibuat itu. Jadi niat tuh satu aja, ya. Satu aja, insya Allah dapat, ya, insya Allah. Niat puasa ganti di hari lain sajalah, ya. Oke, dah. Nah clear. Nomor satu tadi apa? Perjalanan puasa. Yang kedua? Berbanyak zikir. Apa zikirnya? Allahumma nomor tiga? Nisfu Sya'ban. Bentar, apa benar puasa saya karena belum lihat tanggal ya? Apa benar Jumat, Sabtu, Minggu itu? Onde. Kalau dia Jumat, Sabtu, Minggu, maka kalau ibu mau puasa Jumat, puasa juga Sabtu. Kalau puasa Sabtu, puasa juga Minggu atau Sabtu, Jumat. Hari Minggu nisfu Sya'ban. Berarti seminim-minimnya ibu Minggu boleh dengan Senin Kamis. Kalau Minggu sendiri boleh sih. Oke, berarti nisfu Sya'ban sendiri boleh hari Minggu doang. Tapi kalau ibu puasanya Yaumul Bid hari Jumat, harus dengan Senin Kamis sebelumnya atau dengan puasa Yaumul Bid, maaf. Kalau mau puasa Yaumul Bid Jumat, dia kan Jumat, Sabtu, Minggu nih. Kalau mau Yaumul Bid itu hari Jumat, maka ibu gandeng dengan Kamis, Senin Kamis atau Sabtu lagi Yaumul Bid. Paham? Paham? Kalau ibu Sabtunya Yaumul Bid, ibu harus gandeng dengan Jumat Yaumul Bid lagi atau Minggu nisfu Sya'ban atau semuanya. Clear? Terbayang betapa repotnya nanti saya udah dekat hari hanya. Oke, balik-balik di sini. Oke, gitu ya. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang keempat adalah amalan di bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Sya'ban adalah manfaatkan malam Sya'ban. Oke. Manfaatkan malam Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban, ya. Nah, malam nisfu Sya'ban ini dia itu mirip-mirip dengan malam Lailatul Qadar. Nah, ya, dengan malam Lailatul Qadar. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, malam nisfu Sya'ban misalnya malam ini, ya berarti hari Minggu kan? Berarti malam Minggu kan? Ya malam Minggu kan ya. Hari Minggu kan nisfu Sya'ban, berarti malamnya adalah malam Minggu. Wih, malam Minggu iktikaf, mantap ya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu besok paginya itu malaikat akan berangkat. Malam nisfu Sya'ban itu kullul malaikah yanzuluna fid dunya. Seluruh malaikat itu akan turun ke dunia. Cek dan dicek kondisi kita di dunia ini ngapain. Makanya perlu ilmu ini, Sya'ban ini. Dan besok paginya malaikat akan kembali lagi ke langit. Malaikat ngapain? Malaikat bertanya. Malaikat menyampaikan amal kita kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Dan saat itu Allah berkata, "Hei para malaikat, tadi malam ada ndak hambaku berdoa kepadaku?" "Ada ya Allah, aku akan kabulkan semua doanya." "Tadi malam ada nggak hambaku yang bertaubat?" "Ada ya Allah, aku ampunkan semua taubatnya." "Tadi malam ada nggak hambaku yang minta rezeki?" "Ada ya Allah, aku kabulkan semua rezekinya. Aku kabulkan semua doanya." Maka jemaah HCI
dan teman-teman para mustami'in mustami'at online, saya pengen sampaikan, manfaatkan malam nisfu Sya'ban untuk beriktikaf. Saya akan jelasin dengan detail apa itu iktikaf. Iktikaf itu adalah duduk tenang, diam di masjid atau musola. Berarti di rumah bukan iktikaf. Duduk tenang di masjid dan di musola dan atau di musola. Nah, duduk tenang di masjid atau musola. Kemudian apa aktivitas dari iktikaf? Yang pertama kita pasang niat. Ya Allah aku beriktikaf, atau ya Allah sengaja aku beriktikaf lillahi ta'ala. Oke? Aktivitas iktikaf itu ada beberapa. Yang pertama adalah zikir. Berhubung ini adalah Sya'ban, maka perbanyak zikir yang tadi. Apa yang tadi? 1, 2, 3. Oke, perbanyak zikir ya. Kemudian yang kedua adalah perbanyak yang namanya baca Quran. Capek zikir, baca Quran. Yang ketiga, perbanyak yang namanya mengingat kekurangan diri. Oke. Yang keempat adalah sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu kan banyak. Ada tahajud, taubat, hajat, istikharah, sholat wudu, tahiyatul masjid. Maka untuk malam Sya'ban, kalau tidak mau banyak-banyak, ibu fokus dengan sholat sunat taubat. Karena atau sholat sunat hajat. Sholat sunat taubat, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Tujuannya adalah setelah salam kanan salam kiri, kayak sholat subuh aja, nanti kita banyak mohon ampun sama Allah. Kemudian lakukan sholat hajat, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian kita lakukan lillahi ta'ala. Lalu lakukan perbanyak sholat sunat hajat, salam kanan salam kiri, kita langsung meminta banyak kepada Allah. Oke? Taubat hajat itu bagus. Satu menipiskan dosa, yang satu menambah pahala. Nanti kalau umroh di Hijr Ismail itulah. Satu menipiskan dosa, satu menjawab hajat kita. Umroh di Raudhah itulah. Taubat, sholat taubat, kemudian hajat banyak-banyak minta sama Allah, karena itu tempat mustajab doa. Kemudian selanjutnya banyak-banyak berdoa, ya. Itu adalah amalan dari iktikaf. Iktikaf usahakan jangan bercerita. Apa beda iktikaf dengan baca Quran biasa? Kalau baca Quran biasa ya kita baca Quran aja di rumah. Atau kita baca Quran biasa di masjid. Misalnya kita baca Quran tapi sambil ngobrol. Ya itu bukan baca Quran namanya. Itu bukan iktikaf namanya, tapi baca Quran namanya. Ya, kemudian kita di masjid zikir sambil cerita, itu zikir namanya, bukan iktikaf namanya. Kalau mau dia tergolong iktikaf, mesti diam, tidak ngobrol, apalagi update status. Lagi iktikaf nih guys, banyak. gitu ya. Oke, clear? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Masalah niat puasa tadi, Ustazah. Kita kan niat puasa sunat Senin Kamis. Kemudian kita minum air putih saja sahur. Kemudian buka dengan sayuran saja, tidak makan nasi. Memang dalam hati ada niatnya mau sekalian mau diet. Boleh enggak gitu? Kita niat besok puasa sunat Senin Kamis. Niatnya begitu, tapi di balik itu kita kerjakan ada unsur pengen diet gitu. Enak. Oke, Ustazah, saya niat puasa Senin Kamis. Lalu saya sahur pakai air putih aja. Berbuka cuman pakai sayur-sayuran aja. Saya memang niatnya karena Allah. Kemudian tetapi saya itu ada unsur juga pengen diet. Nah, ibu-ibu
Bedakan mana niat, mana ilat. Coba semuanya, niat dan ilat. Coba ilat. Semua ilat. Bukan ulat. Ilat. Satu ulat, satu ilat. Bedakan mana niat, mana ilat. Perhatikan, penting. Niat itu satu, lillahi ta'ala. Ilat itu adalah efek samping dari ibadah. Contoh, sumu tasihu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Sehat ini cuma efek samping. Yang namanya efek samping bisa dirasakan, bisa tidak. Maka orang yang berpuasa sehat, efek samping. Tapi ada nggak orang berpuasa makin sakit? Ada, tapi tetap niat puasanya untuk Allah. Sama dengan niat puasa karena Allah. Niat puasa karena Allah, niatnya mesti lurus lillahi ta'ala. Efek sampingnya apa? Kita bisa diet, itu boleh, nggak ada masalah. Dengan itu, tapi apakah efek samping dari berpuasa? Apakah tetap kurus? Belum tentu. Ada orang dengan berpuasa makin gemuk. Kalau seandainya dia nggak seimbang protein, karbo dan lemaknya, itu dia akan drop ototnya, masa ototnya yang tinggal adalah lemaknya, malah dia makin kelihatan seperti tidak sehat, gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu niat ilat. Jadi boleh aja. Sama dengan gini, ada dalil aqimus shalah wa atuz zakah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, bayarlah zakat. Sesungguhnya salat menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar bukan niat, itu ilat. Kenapa kau salat? Supaya terhindar dari keji dan mungkar. Salah. Bahayanya adalah kalau dijadikan itu niat, pas dia bergosip, dia bilang percuma sholat, gosip juga aku, kan gitu jadinya. Paham nggak? Niat sholat itu karena Allah, efek sampingnya terhindar dari maksiat. Tapi pada faktanya, ada nggak orang yang niat karena Allah tapi masih menggosip sholatnya? Sholat tapi menggosip? Masih, karena efek samping bisa didapat, bisa tidak. Jadi ada disclaimer dalam efek samping itu. Kalau ibu menjadikan, kenapa ibu sholat? Supaya saya terhindar dari godaan syaitan, supaya saya terhindar dari maksiat. Bahaya. Nanti sekali ibu melawan suami, ibu akan bilang, percuma aku sholatnya, aku melawan juga. Ujung-ujungnya ibu nggak sholat, karena salah pengertian. Paham nih? Jadi ibu sholat aja. Masih maksiat tetap sholat, masih buka aurat tetap sholat, masih makan riba tetap sholat, tetap aja sholat. Persoalan terhindar dari maksiat itu adalah ilat, cuman efek samping saja. Banyak orang sholat makin jahat. Banyak orang sholat, dia pula profesor di bidang ngadu domba, dia sholat, tapi sholatnya tetap jadi wajib. Maka definisi itu sangat berpengaruh. Niat karena Allah, ilat macam-macam, dia cuma efek samping saja. Ya, paham sampai sini? Maka definisi itu perlu. Seperti ibu coba bedakan dari sahabat atau dari teman-teman. Bedakan mana intervensi, mana perhatian. Itu beda tipis loh. Kadang-kadang ada orang, ya, teman atau siapapun atau anak ibu dekat sama orang, dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dilarang. Jangan-jangan dia bukan perhatian, tapi dia mengintervensi. Itu beda loh. Maka bedakan mana perhatian, mana intervensi. Kalau nggak bisa bedakan, nanti dia akan susah. Bedakan mana niat, mana ilat. Jadi nggak semua orang yang melarang ibu melakukan sesuatu itu adalah tanda dia perhatian. Jangan-jangan dia mengintervensi kita. Nah, bedakan itu. Kok gitu kali nengoknya, wah jangan-jangan dia ya. Bedakan. Serius sekali, serius. Nah, itu harus dibedakan, itu harus dianalisa. Nah, jangan-jangan aku kan kayak gini karena aku perhatian, aku kayak gini karena aku perhatian. It's so different antara perhatian, atensi dengan intervensi. Itu beda, itu bab lain. Lama nanti kita bahas. Yuk, silakan ada Pak. Ustazah, malam susah pada itu kita membaca Al-Quran. Apakah dianjurkan juga kita itu membaca Yasin 3 kali itu selalu dalam ayat beredar di
Boleh. Baca Yasin 3 kali boleh aja, kan sunnah. Ya, itu disunahkan. Tapi itu dari maghrib menjelang isya kalau nggak salah. Iya, maghrib ya. Silakan. Oke. Ada lagi? Nggak usah kita teruskan materinya ya, tanya jawab aja lagi ya, karena cuma tinggal 5 menit lagi. Silakan. Silakan. Masalah sholat taubat. Sholat taubat. Saya ingat tahun 2000 pergi haji. Sekeliling saya yang sudah pergi haji berbanyak sholat taubat di Mekah. Semenjak itu saya terngiang-ngiang sering setiap habis sholat 5 waktu kecuali subuh sama asar. Oke. Habis sholat terus melakukan sholat taubat 2 rakaat. Apakah boleh atau manfaatnya bagaimana? Cek, oke. Saya waktu pergi haji banyak orang melakukan sholat sunat taubat. Lalu sampai ke tanah air terngiang-ngiang lah sama saya, ya kan, untuk mencontoh itu. Maka saya selalu melakukan sholat sunat taubat setiap habis sholat kecuali habis subuh dan habis asar. Bagaimana itu Ustazah? Jawabannya adalah bagus. Ya, jawabannya adalah bagus. Ibu melakukan sholat sunat taubat setelah setiap habis sholat. Boleh nggak berkali-kali? Boleh. Manfaatnya apa? Manfaatnya dosa-dosa ibu itu diampunkan oleh Allah. Ya, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Nanti setelah sholat sunat taubat itu ibu mohon ampun. Istighfar mohon ampun pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Boleh aja, is okay. Silakan dilanjutkan, itu bagus. Kecuali habis asar, habis maghrib, habis asar, habis subuh tak boleh. Atau sholat hajat ibu gandeng, silahkan. Jauh dari Pasir Putih. Semangat jauh pengajiannya. Kalau malam-malam tahajud taubat. Boleh. Malam tahajud, taubat, hajat boleh. Mana duluan terserah aja, balik-balik. Terserah, karena dia sama-sama sunnahnya. Kalau sama-sama sunnah dia terserah saja mana duluan. Ya. Kalau itikaf di rumah aja boleh. Masjid. Itikaf nggak harus sampai pagi ya Besti. Habis isya 30 menit cukup. Atau menjelang subuh ke masjid sampai sholat subuh. Jangan sampai pagi. Antara maghrib isya udah bisa. Jadi besok nisfu Syaban, maghrib itu kan udah malam nisfu Syaban. Kan pergantian waktu dalam Islam itu dihitung dari maghrib. Jadi ibu nanti ke masjid malam minggu dari maghrib sampai isya cukup. Tanggal 23, 24, 25. Nanti di WA-in ya. Selesai sholat duha boleh sholat taubat, hajat terserah. 23, 24, 25. Saja ada keluarga yang meninggal doain. Namanya? Bu, siapa nama keluarga ibu yang meninggal tuh Bu, biar didoain. Siapa? Yang meninggal barusan. Orang tua ibu? Bapak Hendri. Barusan. Barusan ya. Pantasan ibu lemes ya, nggak Iya. biasanya. Iya. Tuh. Saya berkata dalam hati. Iya, saya berkata dalam Saya hati. Ibu saja. kok lemes ya? Kayak gitu. Iya, doain ya. Rupanya Ustaz, ya. dalam berduka. Iya. Tak biasanya. Berarti perhatian juga sama Bu ya. Oh, saya tahu jamaah lah. Bu Perina perhatian nggak? Oke, Pak Hendri ya Bu. Oke, baik, kita doakan. Saya tak mau cakap kesemutan, nanti dipegang. Oke, demikian wallahu alam bisawab. Ala hazinnya al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalna al jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhiruhu, wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal